pendengar. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis muda belia. Pembunuhan ini terjadi di kawasan tempat wisata Goa Jekles, Kediri. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini berawal pada hari Jumat malam, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pada jam 20.00. Pada malam itu, ada seorang warga beserta dengan anaknya sedang berjalan menuju area wisata Goa Jekles yang berlokasi di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di saat mereka melewati area persawahan jalan tersebut, mereka pun dikejutkan dengan temuan seorang gadis muda belia yang tergeletak bermandikan darah. Selain itu, terlihat adanya sebuah motor Honda Vario berplat nomor AG 6908 EBS berwarna putih yang terparkir di dekat tubuh gadis tersebut. Pada saat ditemukan, tubuh gadis itu terlihat tergeletak tidak bernyawa, mengenakan baju hitam dan celana panjang jeans. Saksi yang panik lalu melaporkan temuan tersebut kepada perangkat desa setempat yang segera diteruskan ke Polsek Kepung untuk segera menindaklanjuti temuan itu. Temuan itu pun langsung menyebar yang membuat warga sekitaran pun menjadi gempar lalu menuju ke lokasi temuan gadis malang tersebut. Tidak berselang lama, tim Inafis Polres Kediri, Satreskrim Polsek dan Polres Kediri tiba di lokasi kejadian. Mereka semua segera melakukan olah TKP dan identifikasi tubuh korban. Dari hasil identifikasi dari pihak kepolisian, ditemukan adanya banyak luka tikaman pada bagian tubuh korban. Selain itu, saat polisi menggali informasi dari beberapa orang saksi yang berada di lokasi kejadian tersebut, ternyata pada saat kejadian itu ada saksi yang bernama Heru Susanto berusia 30 tahun. Kala itu, dirinya sedang memancing yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kejadian. Saksi Heru sempat mendengar adanya suara keributan, lalu terdengar suara wanita meminta pertolongan. Namun dirinya tidak merespon teriakan itu dan membiarkannya tetap melanjutkan memancing. Melihat luka serta keterangan dari saksi itu, polisi mengambil kesimpulan jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Waktu memasuki jam 22.00. Pihak kepolisian pun akhirnya mendapatkan adanya titik terang mengenai identitas dari korban yang ternyata di antara kerumunan warga di lokasi ada salah satu di antara warga mengenali gadis tersebut. Dia mengaku jika gadis itu adalah keponakannya. Dari informasi itulah polisi menghubungi orang tua korban segera memberitahu kabar duka ini dan menyampaikan ciri-ciri dari tubuh gadis yang ditemukan guna memastikan apakah korban ini merupakan anaknya atau bukan. Setelah dikonfirmasi kepada orang tua korban dan orang tuanya pun menyatakan jika itu merupakan anak mereka bernama Indriana Yuni Lestari alias Indri berusia 15 tahun. Tubuh korban segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk dilakukan proses otopsi dan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, korban ini mengalami luka tikaman sebanyak 12 kali terdapat pada dada dan perut korban, serta 15 kali luka hantaman benda tumpul pada bagian kepalanya. Korban ini merupakan anak tunggal dari pasangan Musriana dan Amin. Diketahui jika korban Indri ini merupakan anak broken home. Pada saat masih duduk di bangku SMP, korban tinggal bersama dengan ibunya. Namun sejak sang ibu memutuskan untuk menikah lagi dan menetap di Jombang. Setelah lulus dari SMP, duduk di bangku SMA, korban memutuskan untuk tinggal bersama dengan kakek neneknya di Dusun Sumber Pancur, RT 41 RW 10, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Diketahui
Korban ini bersekolah di SMA Fathahillah. Namun baru saja masuk sekolah, korban memutuskan untuk drop out dengan alasan yang tidak jelas. Pihak keluarga tidak menyangka apa yang telah menimpa korban Indri. Indri dikenal sebagai sosok anak yang ceria dan bercita-cita ingin menjadi artis. Bahkan Indri pun pernah mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi dan akting. Amin selaku ayah korban sangat terpukul atas musibah ini. Dia pun sangat berharap pelaku pembunuhan diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Sementara motor yang ditemukan di lokasi kejadian itu merupakan motor kerabatnya yang dipinjam oleh korban. Berdasarkan dari kesaksian ketua RT setempat yang bernama Imam Syafi'i mengatakan, semasa tinggal di desa Kepung, korban ini jarang bersosialisasi namun tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya. Korban Indri memiliki kebiasaan buruk, sering pulang ke rumah hingga larut malam. Warga pun turut terpukul atas kejadian yang menimpa korban Indri. Terlebih sang nenek yang mendengar kabar kematian dari cucunya. Hal itu membuat kondisi fisiknya semakin drop, yang memang neneknya ini memiliki riwayat penyakit jantung. Pada sisi lainnya, polisi dalam melakukan penyelidikan dilakukan secara estafet. Walaupun polisi sudah melakukan olah TKP pada saat tubuh korban ditemukan, polisi kembali datang ke TKP pada jam 23.30. Polisi melakukan pengecekan ulang di TKP sekitaran Goa Jegles, dan olah TKP kedua ini selesai tepat pada jam 1 dini hari, hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 atau 2 jam lamanya. Memasuki pagi harinya, polisi mendatangi rumah korban untuk meminta keterangan dari teman, tetangga, dan keluarga korban. Pihak kepolisian mencari tahu serta mendalami kehidupan pribadi korban, mulai dari aktivitas sehari-harinya, pergaulan, hingga siapakah orang-orang yang berada di sekitaran korban. Hasil penyelidikan polisi mendapatkan adanya titik temu pada hari yang sama, tepatnya jam 12 siang. Polisi mulai mengkerucutkan satu nama yang dicurigai yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pihak kepolisian pun bergerak cepat mencari serta melacak keberadaan dari terduga pelaku ini. Di saat hari sudah gelap, polisi mendapatkan informasi jika terduga pelaku sedang berada di tempat kerjanya. Polisi segera bergerak melakukan penangkapan, dan akhirnya polisi berhasil menangkap seorang remaja berinisial TLM alias RI berusia 16 tahun. Warga Nakula Desa Gendang Sewu, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri. Sosok dari terduga pelaku ini merupakan seorang remaja dropout dari sekolahannya. Pada saat diamankan, terduga pelaku ini pun sempat mengelak dan menyangkal jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Namun dari keterangan yang diutarakan oleh terduga pelaku tidak pernah konsisten dan selalu berubah-ubah. Sikap tertutup dari terduga pelaku ini membuat polisi harus kembali bekerja ekstra keras untuk mencari barang bukti lainnya yang menguatkan jika terduga pelaku RI merupakan pelaku pembunuhan. Polisi melakukan penggeledahan rumah pelaku dan akhirnya polisi berhasil menemukan adanya ponsel korban berada di rumah dari terduga pelaku ini. Dari penemuan barang bukti ponsel milik korban itulah polisi kembali melakukan penekanan lebih keras lagi kepada RI hingga akhirnya pelaku mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, polisi berhasil menemukan barang bukti pisau yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Pisau tersebut dibuang di Sungai Harijing yang berada di sekitaran TKP pembunuhan. Setelah terbukti melakukan pembunuhan, status dari pelaku ini pun berubah menjadi tersangka. Di dalam pengakuannya, semua bermula dari sebuah tempat kos, di mana antara kamar kos korban dan pelaku ini berdekatan. Dari sanalah mereka berkenalan lalu dekat. Saking dekatnya, banyak yang menyangka jika mereka ini sepasang kekasih, padahal status keduanya hanya berteman. Pelaku mengaku jika korban ini memiliki kebiasaan buruk,
Di saat mereka sedang berselisih, korban selalu meluapkan amarahnya dengan mengumpat dan menghina pelaku. Walaupun merasa kesal dikarenakan pelaku ini menaruh hati kepada korban, pelaku pun hanya menyimpan kekesalan itu di dalam hatinya dan mereka pun terus berteman. Seiring berjalannya waktu dari pertemanan mereka, keduanya kembali berselisih paham. Di dalam perselisihan itu, korban kembali menghina dan mengolok-olok pelaku yang menyangkut masalah kehormatan keluarga. Korban mengatakan jika ibu pelaku adalah perempuan malam. Bahkan pelaku dihina sebagai keturunan kupu-kupu malam. Pelaku yang merasa ibunya sudah dihina membuatnya sangat emosi dan marah. Akhirnya pelaku mulai merencanakan pembunuhan kepada korban. Pelaku yang sebelumnya sudah menyimpan pisau lalu mengajak korban untuk bertemu pada hari Jumat malam tanggal 22 Desember 2023. Korban dan pelaku sepakat untuk bertemu di taman desa di pinggir jalan akses Gua Jegles. Setelah bertemu, mereka pun berbincang-bincang layaknya pasangan muda-mudi pada umumnya. Namun saat keduanya sedang asyik berbicara, tiba-tiba ponsel korban berdering. Lalu korban pun mengangkat panggilan telepon tersebut. Pelaku yang sudah menaruh hati kepada korban sontak merasa cemburu yang diketahui jika panggilan telepon itu dari seorang pria. Usai korban menerima telepon, pelaku pun langsung menegur korban dengan keras dan menanyakan siapakah pria tersebut. Teguran dari pelaku memicu terjadi perdebatan di antara keduanya. Korban yang tidak terima ditegur oleh pelaku kembali melontarkan perkataan yang menghina kehormatan keluarga dari pelaku, yang membuat amarahnya pun meledak tidak terkendali. Pelaku langsung menarik rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke beton jalan berkali-kali. Meskipun korban ini sudah tidak berdaya, namun itu tidak membuat pelaku merasa puas. Pelaku mengambil sebilah pisau yang sudah dia siapkan di dalam jok motor milik temannya. Dia pun menghujamkan pisau tersebut pada bagian dada dan perut korban dengan membabi buta. Hingga akhirnya korban Indri kehilangan nyawa pada saat itu juga. Setelahnya, pelaku pun pergi begitu saja meninggalkan korban di lokasi kejadian. Pelaku sempat membuang pisau ke Sungai Harijing. Lalu dia pun kembali pulang ke rumah dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sampai pada akhirnya kejahatannya pun terungkap dan pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku pembunuhan ini terjerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Namun meskipun pelaku sudah putus sekolah, usia pelaku masih dikategorikan anak di bawah umur. Seperti yang kalian tahu, anak di bawah umur tidak bisa dikenakan hukuman mati atau seumur hidup. Bahkan 15 tahun saja tidak bisa, dikarenakan paling lama hukuman hanya 10 tahun. Guys, jika pengakuan dari pelaku ini benar, kalau sudah menyangkut kehormatan keluarga, terlebih ibu, anak laki-laki yang paling depan membela ibunya. Pelaku ini masih remaja, tingkat kematangan berpikirnya belum sempurna, yang membuat pola pikirnya sumbu pendek. Jaga lisan kita, dikarenakan banyak kasus pembunuhan bermula dari lisan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?